Ya, paling tadi setidaknya sedikit menjawab ya Gus, penjelasan mengenai macam-macam orang Islam konservatif, moderat, sampai kan sempat juga ada anak-anak yang tanya, kenapa Iya, sih kok kayaknya agama Kristen itu yang dianggap minoritas, itu kok rasanya begitu tidak disukai oleh kaum mayoritas, yaitu umat muslim. iya, Sampai masalah-masalah sepele termasuk simbol yang dianggap salib, seperti ulang tahun Indonesia yang iya, ke-75, itu kok sampai dikira itu kristenisasi lah, apalah itu. Nah, iya, itu berarti mungkin juga sedikit menjawab kalau termasuk ke dalam pemahaman sebagian umat muslim iya, yang konservatif. iya. Tapi bukan seluruh umat muslim memiliki pandangan yang demikian berarti ya Gus ya. Betul, tapi saya kasih, karena ini menurutku yang sangat penting ya, tak kasih tahu ya. Ya Mima, I've been there. Saya pernah seperti mereka ya Mima. Saya selalu ngomong ke setiap katekisasi. Saya pernah menjadi radikal dan intoleran. Pernah saya. Sampai SMA. Dulu waktu kecil, bawaanku kalau melihat apa namanya, gereja salib, itu bawaannya pengen bakar saja. Saya nggak ngerti ya, tapi itu tiba-tiba muncul gitu aja. Saya nggak ngerti ya. Pokoknya nggak suka aja. Rumahku kan kota ya, rumahku itu di kota ya, di Mojoagung ya. Di Mojoagung itu satu kota di kecamatan, ya kecamatan sebelahnya Mojokerto itu ada 18 desa. Aku itu hidup di desa namanya Desa Kauman. Desa Kauman 100% Islam. Dan kita tidak membolehkan orang Kristen menjadi warga desa di situ. Even the day. Nggak boleh. Satu-satunya desa, meskipun desa di pinggir-pinggir kami, di pinggir Desa Kauman, itu sudah membaur semuanya, tapi kami tidak bisa. Orang Tionghoa nggak boleh masuk. Meskipun di sebelah kiri kanan itu ada. Dan orang Tionghoa tidak boleh memiliki properti di desa itu. Bayangkan aku hidup, dilahirkan, dan tumbuh selama 25 sampai 30 tahun di desa itu. Sehingga apa? Narasiku itu ada muncul seperti itu. Kalau pas aku SD, jalan-jalan ke jalan besar pagi-pagi, lalu lihat anak-anak Kristen udah berpakaian rapi. Aku masih ingat itu. Aku masih ingat, meskipun sudah hampir 50 tahun ya. Aku masih ingat itu. Mereka bawa kitab tebal, seperti Al-Quran. Iko, dia nggawa Injil, nggawa Injil, Injil yang dipalsukan. Jadi kami mendiskusikan kayak gitu sama teman-teman geng kami. Jadi bawaannya itu marah. Melihat kalian ke gereja, apa dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kemudian setelah dewasa, aku melacak, setelah agak sadar seperti ini, aku melacak dari mana itu muncul. Ada dua kenapa kami tidak suka. Secara doktrinal itu kan begini ya, ini materi master ya. Secara doktrinal itu aku tidak tahu apakah teman-teman yang di teologi ketika belajar soal Islamologi diajari soal ini. Tapi begini, kami ini didoktrin untuk mengakui bahwa iya betul ada Islam, ada Yahudi dan ada kekristenan sebelum Islam. Dan we respect both of them. Kami juga didoktrin bahwa setelah Islam hadir, harusnya kalian Yahudi dan Kristen itu masuk ke kami, migrasi ke kami. Karena kami meyakini bahwa kamilah yang paling sempurna. Ya, anggap saja kalian ini OS-nya OS jadul gitu ya. Lalu kami ini ada operating system yang lebih bagus gitu. Harusnya kamu itu migrasi, mengupgrade gitu. Harusnya sudah tidak ada lagi Yahudi dan Nasrani. Harusnya ya
Jadi Islam itu sendiri. Ada doktrin kuat seperti itu secara teologi. Secara teologi pula di dalam kitab suci kami itu juga banyak ayat-ayat yang memposisikan bahwa kalian ini jahat. Kalian ini jahat. Misalkan ya, ketika teks itu dibaca secara literal ya, Yemima dan Pendeta Is dan teman-teman sekalian, ketika itu dibaca secara literal ya, saya tidak akan menafsir. Misalkan di Al-Baqarah itu, kira-kira bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardu angkal Yahudi walan Nasoro hatta tattabi'a millatahum. Ini ayat yang saya ingat betul didoktrinkan ke aku untuk membenci kalian ya. Aku sangat ingat betul. Itu kalau bahasa literalnya begini. Aan, Gusti sudah ngomong, yaitu walantar tu angkal Yahudu. Hei Muhammad, kata Gusti, tidak akan rela kepadamu Muhammad, orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen, hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu Muhammad dan orang Islam itu mengikuti agama mereka. Sekarang bayangin loh, ya, bayangin ya. Kita tidak perlu mengalaminya, tetapi kalau apa yang kita anggap suci itu mendoktrin seperti itu dan dipahami seperti itu, kan kacau. Paling enak itu kan memahami secara literal loh. Kalau di GKI itu kan udah lebih modern ya. Alkitab yang ayat-ayat pedang itu sudah diletakkan, sudah dilucuti supaya tidak lagi ditafsirkan seperti itu. Nah di kami ayat-ayat itu masih terus digelorakan hingga saat ini. Sehingga apa? Kami ini meskipun nggak kenal kamu, tapi ketika aku melihat ada identitas kekristenan, baik kalungnya salib, atau namanya misalkan Theophilus, atau Naomi, Alexander, Samuel, dan lain sebagainya. Nama-nama Kristen, alarm kami langsung, awas. Meskipun kami nggak kenal, hati-hati. Langsung pasang kuda-kuda. Kenapa? Karena ya itu tadi diwariskan secara teologis oleh cara pandang yang ini sebenarnya kesalahan kami karena para scholar-scholar dan sarjana kami itu tidak buru-buru melakukan, tidak segera melakukan penafsiran ulang yang lebih pas. Itu dari aspek teologis ya. Dan ayat-ayat yang seperti ini ya Mima banyak banget. Ada 160-an ayat lah yang pedang seperti itu. Yang sayangnya ini masih terus dikelola. Yang kedua, kenapa kami nggak suka seperti itu, adalah ada memori historis konteks Indonesia yang diwariskan kepada kami. Pertama, orang Islam ketika masa penjajahan Belanda itu merasa diperlakukan tidak adil oleh orang Belanda menyangkut agama. Dan itu benar gitu loh ya Mima. Jadi dulu ada sejarah betapa pemerintahan Belanda itu ketika misalkan punya 2 anak ya. Ada bapak punya 2 anak, yang satu namanya Aan, yang kedua namanya Yemima. Nah, ayah dan ibu itu kalau sama Yemima itu sayang banget. Kalau makan dikasih sate, kalau makan di ini. Terhadap yang namanya Muhammad Ansori, itu cuma dikasih nasi sama kecap sama ikan asin. Kamu baca sejarah di bukunya Karel Steinbrink dan juga Ismatur Ropi. Itu membuat orang seperti Ansori ini meluap. Ya ampun, bapak ambek ibuku, kenapa kok menganaktirikanku? Memori itu dibawa sampai mati dan diturunkan kepada anak. Ada memori lagi ya Mima. Kenapa kami sangat takut terhadap istilah kristenisasi? Takutnya minta ampun.
Kami takut menjadi jahat. Karena dalam bayangan kami, menjadi Kristen itu menjadi jahat. Sungguh pun ini berbeda ya, sungguh pun ini berbeda. Ini saya ngomong buka-bukaan saja. Supaya teman-teman paham bahwa saudara-saudara kalian yang sebenarnya ia sedang misalkan sedang proses Yemima, yang ada eksorsismnya itu apa? Orang kalau kena eksorsism gitu kena apa? Sedang ada kuasa gelap ya. Anggap saja seperti itu. Sehingga ia menggunakan narasi itu. Nah, yang paling membuat orang Islam dalam historis Indonesia itu menjadi sangat marah kepada orang Kristen adalah mereka takut orang Kristen itu menjadikan negara Indonesia ini menjadi negara Kristen. Mereka sangat takut. Dari mana mereka berpikir seperti itu? Mas Iswanto pasti paham apa yang terjadi setelah 65. Jadi yang Mima tak kasih tahu ya. Pada tahun 66 sampai 69 ya, ada sekitar 1 juta orang berpindah menjadi Kristen. Sekarang bayangkan ya, orang Islam itu kalau melihat orang Islam masuk Kristen, satu orang Islam masuk orang Kristen aja itu kan hebohnya sejagat akhirat kan. Udah rame di medsos. Lah ini lebih dari katakanlah angka moderatnya 800 sampai 900 ribu. Saking banyaknya ya. Waktu itu orang Kristen, gereja-gereja termasuk GKI mendapat limpahan banyak soal itu, yang minta dibaptis banyak. Saking banyaknya yang minta dibaptis itu, Yemima. Kalau biasanya kan baptis kan cuma dikasih air gini toh. Saking banyaknya, itu menurut Profesor Gerrit itu, saking banyaknya yang mau dibaptis. Baptisnya itu pakai selang, jadi disuruh duduk di depan gereja, duduk di depan gereja itu, dibaptisnya begini. Dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saking banyaknya yang mau masuk Kristen. Bayangkan perasaan orang Islam waktu itu. Ya ampun, wong Kristen iki. Akhirnya mereka menautkan dengan teks. Tuh kan, bener kan? Itu cara pandangnya. Itu malah membuat luka yang nggak karu-karuan dan diwariskan. Sehingga mereka, orang Islam, itu saking traumanya ketika melihat orang Kristen yang ingin berbuat baik pada orang Islam, mereka langsung pasang kuda-kuda ya Mima. Ini persis seperti kamu ya Mima, dilukai oleh pacar-pacarmu gitu kan selama 7 kamu pacaran 7 kali lalu dilukai perasaanmu, maka ketika ada laki-laki nomor 8 yang mendekatimu, kamu bisa langsung terbuka enggak? Yang ingin aku katakan dari cerita yang sangat panjang ini adalah adik-adikku sekalian, kamu sudah benar menjadi Kristen. Wis benar itu. Sudah benar. Sudah benar. Tugasmu itu di samping ke gereja dan mendengarkan pendeta Iswanto dan calon pendeta Yemima serta Andreas, tugasmu selain itu adalah bersabar untuk bisa meyakinkan kepada banyak orang Islam bahwa kalian bukan seperti yang mereka pikir. Salib beratnya di situ. Karena tugas kalian bukan hanya menjadi baik. Kalau menjadi baik gampang sekali. Di Kristen menjadi baik sangat gampang. Tapi tugas beratnya adalah kalian tahan enggak untuk terus mendidik adik kalian yang nakalnya minta ampun ini. Yang sukanya mecahin gereja, mecahin apa dan lain sebagainya, membuli kalian, membuli kakaknya. Itu kalian masih
sanggup nggak untuk tidak mengatakan, udah dek, kita nggak usah menjadi kakak dan adik. Kalau kalian